Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herin, guys. Kita kembali lagi ya. Dan kali ini kita sambung lagi nih. Ini part berapa sih lupa ya. Tapi kita akan sambung terus selama si Giant misalnya masih komentar, kita akan balas terus. Dan kita akan jawab ya dengan buat videonya gitu. Jadi biar lebih paham gitu. Saya udah balas juga dengan komentar, tapi mungkin belum cukup ya. Itu mungkin saya belum nggak bisa bercerita atau menerangkan atau berdakwah panjang lebar. Saya akan dengan leluasa dengan buat videonya akan lebih leluasa menyampaikannya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi. Dia komen lagi seperti ini guys ya. Dia katakan Bobby Herian baik menurut Islam berbeda dengan pandangan umum. Ya, dia ada di sisi ini. Jadi menurut pandangan Islam dan pandangan umum gitu. Dia nggak ngerti kalau pandangan Islam itu sesuai dengan pandangan umum gitu. Karena Islam mengajarkan kebaikan. Jadi karena kebaikan dari Islam itu tentu sesuai dengan pandangan umum. Karena pandangan umum itu sama-sama menginginkan kebaikan. Islam menginginkan kebaikan, umum juga menginginkan kebaikan. Tidak ada orang yang menginginkan yang tidak kebaikan gitu kan. Semua orang umum maupun Islam itu menginginkan kebaikan. Makanya tidak ada yang berbeda seharusnya. Mungkin jadi yang berbeda itu mungkin ego masing-masing saja gitu. Nanti kan kita bahas. Lalu kata disambung dia lagi, contoh yang sedang hangat saja saya berikan agar otak Anda terbuka. Nih, seakan-akan dia merasa otak saya nggak terbuka gitu. Kan justru dia nggak terbuka gitu kan. Saya sudah sampaikan berulang-ulang kali argumentasi saya gitu. Justru karena saya sangat terbuka, maka saya mau membuat video dan mau mengomentari komentar dia gitu. Justru kalau saya tidak terbuka, saya akan langsung seperti teman-teman dia gitu, yang langsung menghujat, langsung menghina pribadi gitu kan. Tapi tidak, karena saya berpikiran terbuka, saya komentari balik. Saya tidak pernah menghina gitu. Saya malah edukasi dan memberikan penjelasan yang saya usahakan sedetail mungkin, guys. Nah, kata dia, HTI yang mengendaki negara khilafah menurut Islam, ya. Nah, sekarang gini, guys, ya. Saya ketangan dulu ya. HTI itu memang meninggikan negara khilafah, tapi bukan dengan cara yang ekstrim. Mereka melakukan dakwah, dan ingat HTI sudah lama berdiri ya, sejak tahun saya lupa tahun 90-an itu, dan tidak pernah ada masalah dengan pemerintah sebelumnya gitu. Baru di pemerintah ini bermasalah gitu. Nah, ini sekarang kita tanya ada apa. Jadi Anda harus paham itu. Kalau memang HTI itu memang bermasalah, memang menyimpang, di awalnya sudah bermasalah gitu. Tapi ini anehnya hanya jadi di pemerintahan ini saja gitu. Itu yang perlu Anda pahami dulu ya. Di HTI ini selama ini tidak pernah bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggunakan cara-cara ekstrim. Dia menggunakan cara-cara dakwah gitu guys. Jadi gini ceritanya ya. Dahulu waktu zaman kemerdekaan itu kan ideologi kan itu bertarung itu. Ada yang nasionalis, ada yang Islamis gitu kan. Makanya ada DITII, ada lagi apa gitu. Yang apa? Jadi dulu tuh semua berkompetisi. Indonesia dibangun atas dasar apa? Apakah dibangun atas dasar Islam atau nasionalis gitu kan? Nah, rupanya yang nasionalis ini menyerang yang Islam gitu. Dituduhlah mereka ini sebagai pemberontak gitu kan. Padahal kalau kita mau jujur, yang Islamis ini sudah lebih dulu ada daripada yang nasionalis guys gitu. Jadi ini adalah pertempuran ideologi sebenarnya, ya kan? Nah, wajar dong kalau umat Islam Indonesia yang mayoritas adalah 86% lebih menginginkan negara Islam, karena jumlah mayoritas itu kan, nggak salah itu. Yang salah justru kalau yang minoritas menginginkan negara, misalnya Kristen cuma berapa persen ya, itu menginginkan negara Kristen atau Hindu atau Buddha, itu kan nggak masuk akal, karena jumlahnya sedikit. Kalau jumlah mayoritas menginginkan ini berdasarkan apa yang sesuai dengan mayoritas itu kan malah cocok gitu guys. Makanya dulu ada pertarungan ideologi antara Islam dan nasionalis gitu, yang dimenangkan oleh nasionalis. Gitu loh logikanya, ya kan? Nah, eh jadi hati ini tidak menggunakan cara kekerasan gitu kan. Kalau dia memakai seperti yang dituduhkan dia ayat yang dikatakan perangi lawan kafir di mana maka berada, makanya soalnya HTI menggunakan itu soalnya kan. Kalau memang itu benar tuduhan dari Giant Mesel ini, HTI sudah memerangi orang kafir di mana mereka berada, tapi faktanya tidak. HTI tidak melakukan itu. HTI aja hanya mendakwahkan khilafah guys, gitu. Jadi sekali lagi ini terbukti tuduhan dia ini tidak berdasar gitu kan. Bahkan dia udah mencatut nama HTI gitu. Jadi dia nggak paham tentang apa itu HTI kan. Nah,
Katanya faktanya hampir seluruh dunia nolak, termasuk Indonesia, meskipun mayoritas Islam. Nah, sering gini ya. Bentar, saya mulai ya. Kata dia lagi, pertanyakan di dalam otak Anda yang bebal. Wah, ini keluar, ini kurang ajar guys ya. Udah nggak sopan ini kata-katanya ini kan. Kan di dalam otak Anda yang bebal. Mengapa ajaran Islam yang terbaik di dunia tentang khilafah ditolak? Nah, sekarang saya terangkan dulu ya. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Ini masalah egoisme, masalah idealisme gitu. Kita tahu, khilafah adalah sistem negara berdasarkan ajaran Islam. Dan di dunia ini bukan umat Islam seluruhnya gitu. Meskipun survei terbaru umat Islam paling banyak juga tetap mayoritas di dunia ya, survei terbaru. Saya lupa jumlahnya, itu disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain, itu survei itu mengatakan umat Islam adalah jumlah paling mayoritas di dunia sekarang ini ya, yang terbaru. Nah, tentu karena di dunia ini begitu banyak agama, tentu apa namanya? Dan tidak seluruh, bukan hampir seluruh dunia gitu. Yang mulai itu pemerintahannya, dan Anda tahu kenapa? Karena pemerintahannya ini, guys, itu manusia ini sudah sebagiannya itu haus kekuasaan. Anda bayangkan ya, di dunia ini sudah ada presiden-presiden, sudah ada gubernur-gubernur gitu, kepala-kepala daerah. Nah, Anda bayangkan kalau khilafah berdiri, tentu mereka semua akan tunduk pada sang khalifah gitu. Nah, mereka apa yang terjadi? Mereka akan kehilangan kekuasaannya. Raja-raja yang ada di Arab Saudi sana ya, ini termasuk saya ngomongin tentang negara Islam ya. Kalau gitu kita ngomong negara-negara barat yang pasti menolak gitu, karena mereka tentu punya ego masing-masing, punya idealis. Ibaratnya mereka berpikir kita kan nggak Islam, kenapa kita setuju dengan khilafah gitu. Sekarang saya ngomong tentang Islamnya sendiri gitu, negara-negara Islam. Raja Arab, apalagi Raja Qatar itu nggak mau, atau raja-raja yang lain tuh nggak mau kehilangan kekuasaannya gitu guys, ya kan? Mereka sudah jadi raja, tiba-tiba khilafah berdiri, ada satu khalifah gitu kan, tentu mereka akan kehilangan kekuasaannya, gitu loh, kan? Jadi mereka tuh walaupun dalam hati kecil mereka mengakui itu ajaran Islam, tapi karena mereka takut kehilangan jabatan, kekuasaan, ya kan? Maka mereka nggak mau memperjuangkannya. Bukan mereka menolak, ingat, ya kan? Bukan mereka menolak. Yang mereka tolak HTI-nya kan, bukan khilafahnya. Itu perlu Anda pahami. HTI bukan khilafah, saya lagi ya. HTI adalah organisasi. Khilafah adalah sistem pemerintahan. Tuh. HTI ya memperjuangkan khilafah. Tapi cara-cara HTI itu sebagian ada yang tidak sesuai gitu. Misalnya ada beberapa kajian, nah itu tidak perlu saya sampaikan sini. Itu kajiannya cukup dalam itu. Jadi yang intinya adalah mereka ini bukan nggak setuju khilafahnya, mereka nggak setuju sama TI gitu loh, berbeda ya. Saya misalnya ada yang beberapa orang nggak setuju sama Banser misalnya, atau beberapa orang nggak setuju sama FPI misalnya, itu ormasnya, bukan ajaran Islamnya, atau bukan bukan ADRT dan segala macamnya gitu loh guys. Jadi sekali lagi ini masalah HTI-nya gitu, ya kan? Bukan khilafahnya gitu loh. Ibaratnya gini loh, ibaratnya kayak contoh misalnya gimana ya? Misalnya kayak presiden kita lah misalnya, ya kan? Presiden itu pasti pengen menciptakan kemakmuran misalnya, tapi ada yang satu suka, ada yang tidak gitu kan? Ini masalah bukan pada apa yang mau diciptakan itu, tapi pada sosoknya ini gitu loh. Nah itu yang jadi pada HTI gitu. Yang ditolak itu HTI-nya, bukan ajaran khilafahnya, gitu loh. Ya sekali lagi ya, jadi sekali ini dia nggak bisa bedakan ini, mana yang HTI, mana ajaran khilafah gitu kan. Nah, jadi ini bukan masalah antara baik tidak baik, tapi masalah antara ego dan idealisme gitu. Ya kan? Contoh misalnya, kayak kita tahu di Italia tuh ada Vatikan namanya kan, itu adalah sistem negara dalam negara. Vatikan adalah negara di dalam negara Italia gitu kan, yaitu menerapkan sistem pemerintahan Katolik gitu. Nah, coba deh diterapkan seluruh dunia, pasti orang banyak menolak sistem itu gitu, nah, kan? Kenapa? Karena semua punya ego masing-masing. Misalnya saya Hindu, saya Buddha, saya Islam, atau saya non Kristen lah. Kenapa saya harus pakai sistem pemerintahan Kristen gitu? Atau kayak di Bali deh, Bali itu kan pakai sistem pemerintahan Hindu kan di Bali. Nah, coba diterapkan di kota-kota lain Indonesia, pasti menolak semua gitu. Nah, jadi ini bukan apakah itu nggak baik, bukan masalah nggak baik, tapi masalahnya adalah
idealisme dan egoisme dari masing-masing dari umat beragama, guys. Itu yang harus dipahami oleh Giant Missile ini gitu. Ya kan? Dan ada lagi sebab-sebab lain, pemecah belahan umat gitu kan, dimana sekarang nih umat Islam tuh dituduh teroris, disudutkan, yang satu kelompok ini dihancurkan gitu, agar semua ini saling curiga. Itu adalah proyek dari musuh-musuh Islam untuk memecah belah Islam, sehingga mereka nggak bisa mendirikan khilafah. Kenapa? Karena mereka tidak bersatu gitu loh, guys. Khilafah hanya bisa berdiri kalau umat Islam ini bersatu, satu komando di bawah satu khalifah. Makanya mereka berusaha untuk membuat Indonesia umat Islam nggak bersatu dengan cara memecah belah. Disasarlah FPI, disasarlah HTI, disasarlah yang lain-lain, ulama disasar, dituduh umat Islam sebagai kelompok, dituduh teroris lah, Wahabi lah, segala macamnya lah gitu. Karena mereka semua kebanyakan nggak ingin khilafah berdiri, bukan karena kebaikan atau keburukannya, tapi karena idealisme dan egoisme mereka gitu. Karena kalau khilafah berdiri, ya semua akan memakai sistem Islam. Tentu yang Hindu tidak susah untuk menerima, yang Kristen dan yang Buddha susah menerima gitu. Karena kalau dikaji, guys, itu sangat baik kejadian khilafah loh. Coba Anda lihat sekarang negara Indonesia saja nih. Narkoba merajalela, coba. Coba. Kenapa? Karena diterapkan hukum Islam di sini. Coba kalau narkoba itu ya, itu dihukum misalnya dengan berat misalnya. Sekarang kan hukum narkoba kan ada yang hukuman mati memang, tapi nggak banyak ya. Yang banyak itu adalah seumur hidup dan penjara berapa tahun. Tidak jerah mereka, guys, nggak jerah gitu. Dan yang lain misalnya pembunuhan, ada orang membunuh kan adilnya dibunuh balik gitu kan, biar dia jerah gitu. Tapi kan cuman dihukum 15 tahun, 30 tahun, seumur hidup. Jadi makanya yang heran di dunia sekarang ini banyak jadi kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus pelakor, kasus perselingkuhan, hamil di luar nikah, coba. Kenapa? Karena tidak menerapkan hukum Islam. Coba Anda bayangkan ya, coba nih kita pakai logika. Yang sederhana aja, kita kaji sedikit beberapa hukum, guys. Contoh hukum rajam sampai mati. Suami atau istri yang ketahuan selingkuh, ya. Selingkuh nih suami atau istri. Contohnya yang kemarin tuh kayak si Gisel itu kan. Ada saksi ketahuan selingkuh, itu guys dirajam sampai mati. Memang waktu itu kejam. Kenapa? Dirajam sampai mati. Tapi kan abis itu tidak ada orang lagi melakukan lagi. Ya kan? Tapi lihat sekarang coba. Apa terjadi pada orang-orang pelaku perselingkuhan seperti Gisel misalnya? Cukup minta maaf. Mungkin diproses ya kalau di penjara atau tidak gitu kan. Intinya nanti akan ada Gisel berikutnya gitu. Dan perselingkuhan yang dilakukan Gisel tuh ya bukan sekarang ini terjadi, udah sejak lama terjadi gitu. Kenapa? Karena tidak diterapkan hukum yang tegas terhadapnya. Kalau dalam Islam itu selesai itu masalah itu. Tidak akan ada orang berani melakukan perselingkuhan. Tidak akan ada pelakor. Kenapa? Hukumannya berat. Dirajam sampai mati. Memang hukumannya berat dan kejam. Tapi yang itu kan yang itu kan untuk mencegah terjadinya hal berikutnya, guys. Kalau Anda tidak tegas, akan banyak pelakor-pelakor lainnya gitu. Atau pembunuhan. Orang akan gampang membunuh. Kalau hukumannya cuma penjara 15 tahun, penjara 20 tahun, 25, 30 sampai seumur hidup, orang akan mudah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain coba. Tapi kalau dia dihukum pancung ya, itu tidak akan ada orang berani membunuh lagi kecuali orang gila. Dan jelas dia tahu ancamannya, kalau dia membunuh dia akan dibunuh balik gitu. Dia berani membunuh, berarti orang gila. Ya kan? Nah, juga yang lain misalnya pelaku perzinaan, itu dihukum cambuk 40 kali. Kalau ketahuan orang berzina gitu kan. Nah, kalau diterapkan itu tidak akan ada lagi orang yang berani melakukan zina. Tidak akan ada lagi orang melakukan mesum. Ya. Tidak akan ada lagi pornografi tidak akan ada lagi. Tidak akan ada narkoba dan semua kejahatan lainnya. Kenapa? Karena hukuman tegas diterapkan gitu, tanpa pandang bulu, bahkan kepada keluarga khalifah sekalipun, gitu loh guys. Jadi kalau Anda mau Indonesia terus begini ya, narkoba merajalela, perselingkuhan merajalela, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, segala macam kejahatan, ya pakailah sistem hukum kita ini, hukum KUHP ini. Tapi kalau pengen negara kita
atau dunia ini aman, ya, dimana orang nggak lagi berani membunuh, nggak lagi berani memperkosa, nggak lagi berani mencuri, nggak lagi berani melakukan kejahatan, pakailah hukum khilafah syariat Islam gitu. Seperti di Aceh misalnya, atau di Brunei. Itu Brunei guys, itu LGBT, ya. Itu nggak itu apa? Saya lupa hukuman cukup tegas itu. Itu memakai syariat Islam ya. Itu kalau saya nggak lupa tadi diasingkan, tadi bunuh itu guys di Brunei. Apa terjadi? Tidak ada orang LGBT yang berani memasuki Brunei guys. Mereka takut gitu loh. Coba lihat Indonesia, LGBT di mana-mana. Ada bencong, ada banci, ada waria, coba. Dan itu merusak generasi muda gitu. Mereka akan melakukan sodomi, mereka akan membuat generasi bangsa kita jadi rusak gitu kan. Nikah sesama jenis itu tidak jadi di negara seperti Brunei, karena hukum Islam misalnya diterapkan dengan tegas. Coba Anda tidak akan temukan LGBT di Brunei gitu. Atau yang lain, kejahatan seperti pembunuhan itu Anda akan temukan minim sekali terjadi di Brunei. Kalau memang ada, itu hanya orang yang super nekat melakukannya, yang betul-betul berani mati guys, berani menerima konsekuensi yang berat dari hukuman itu gitu loh. Jadi dan itu pun sudah dilakukan testing gitu. Hukum Islam diadu dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam yang menang. Itu sudah diadakan tes di dunia. Dan saya sudah sampaikan pandangan saya gitu. Ya. Coba saya tanya Anda baik-baik. Ada dua hukuman kepada seorang pembunuh. Yang satu dihukum mati, dibunuh balik, dipancung saat itu juga. Yang satu lagi cuma penjara seumur hidup atau 15 tahun. Mana yang membuat orang lebih takut? Kalau Anda jawab 15 tahun, berarti logika Anda dipertanyakan. Anda pasti akan menjawab yang hukuman pancung. Orang tidak akan berani lagi membunuh gitu. Dia takut dipancung kan? Atau berzina misalnya. Anak-anak muda kita tidak akan lagi berzina. Mereka tidak akan lagi melakukan seks bebas gitu. Kenapa? Hukuman cambuk 40 kali. Coba. Pelakor. Hukuman rajam sampai mati. Siapa yang berani? Ada. Orang gila. Nah, jadi guys ya. Ini bukan masalah, sekali lagi dia harus paham ya. Dia harus bisa bedakan mana HTI, mana ormas gitu kan, mana ajaran agamanya gitu. Jadi kalau dia pakai contoh HTI, pakai contoh ISIS, lalu kemarin pakai contoh apa gitu ya. Pokoknya dia pakai contoh orangnya gitu. Sama kayak kemarin si Bangga jadi Kristen juga pakai contoh Najwa Shihab nggak pakai jilbab. Kok Anda lihat oknumnya gitu? Kok Anda lihat orang umatnya? Anda harus lihat ajaran agamanya gitu. Apa itu khilafah? Bagaimana penjabarannya? Bukan HTI yang Anda lihat. Bukan Najwa Shihab yang Anda lihat. Bukan siapa lagi? Bukan ISIS yang Anda lihat. Di sini Anda sudah salah dalam mengerti Islam. Ingat, Islam bukan HTI. Islam agamanya, HTI ormasnya. Islam bukan FPI. Islam agamanya, FPI ormasnya. Islam bukan NU. Sebagian itu ada yang menerapkan Islam, ada yang tidak gitu. Ya kan? Ada yang juga menerapkan seluruhnya gitu guys. Jadi sekali lagi bedakan antara ajaran agama. Jadi kalau Anda selagi menyebut oknum, organisasi atau orang, berarti Anda tidak paham. Islam bukan orang, Islam bukan ormas. Islam adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui nabinya, ya nabi-nabinya dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau Anda pakai oknum, maka saya juga bisa pakai oknum. Tapi saya tidak sebodoh itu. Saya bisa memakai contoh. Lihat tuh Bentontaran, seorang Kristiani yang menembaki umat Islam yang lagi di New Zealand. Lihat tuh Amerika yang menghujani Hiroshima Nagasaki dengan bom atom. Dan juga menyerang Irak sampai hancur dengan tuduhan senjata bom massal, padahal itu fitnah. Lihat itu negara-negara Belanda, Portugis, yang menjadi Indonesia coba. Memasakkan orang masuk Kristen coba. Tapi saya cerdas, saya tidak sebodoh, saya tidak maaf ya, saya tidak secerdas, saya tidak sebodoh Anda lah, itu kata lebih tepat mungkin, yang menyamakan antara umatnya dengan ajaran agamanya. Saya tahu yang dilakukan Bentontaran itu bukan ajaran Kristen, yang dilakukan di Boces bukan ajaran Kristen, yang dilakukan Amerika, Belanda, Portugis itu bukan ajaran Kristen gitu. Itu adalah kelakuan oknumnya. Tapi kalau Anda tidak, Anda katakan HTI dari Islam gitu. Anda nggak ngerti beda HTI dengan Islam itu apa. Ya, beda FPI dengan Islam, Banser dengan Islam, NU dengan Islam, Muhammadiyah dengan Islam, Anda nggak tahu bedanya gitu. Ya.
Saya bukan Islam, saya Muslim. Jadi kalau Anda lihat saya Islam, ada salah. Kenapa? Karena saya punya manusia biasa yang punya kekhilafan gitu. Misal contoh, misal saya melakukan kesalahan, misal saya berbohong. Apa saya berbohong, saya mengajarkan apa, menerapkan agama Islam? Tidak, gitu loh guys. Atau misalnya saya melakukan ya hal-hal lain, misalnya saya silaf, misalnya saya selingkuh misalnya ini ya, saya beri contoh. Apakah saya Islam? Apakah itu jadi Islam? Tidak. Saya seorang Muslim, tapi belum tentu saya menerapkan Islam, gitu loh. Dibedakan ya antara agamanya dengan orangnya, dengan ormasnya gitu. Nah kan, ini sekali lagi ini mungkin cukup sekian video kita kali ini guys. Mudah-mudahan ini sedikit mencerahkan dia gitu kan. Ini tanda tanya banyak kali ini. Mengapa ajaran Islam yang terbaik ini tentang khilafah ditolak gitu. Ya saya sudah terangkan tadi di video ini gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.